Upah mak. Hadir Bu. Dak deh. Hadir Bu. Susi. Hadir Bu. Iya. Siapa yang nggak hadir anak-anak? Fenty Putri Bu. Kenapa dia nak? Sakit Bu. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Ketua Upah mak supaya pimpin doanya nak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Buka nak bukunya. Halaman berapa Ibu? Halaman 3. Ayo. Materi kita hari ini tentang apa Bu? Sistem pernapasan pada manusia. Ayo Bu. Ya, kita akan memulai pelajaran hari ini yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Iya. Buka halaman 3, baca dulu nak dengar nanti. Mulai dari A, sistem pernapasan pada manusia. A. Sistem pernapasan pada manusia. Pernahkah kamu menderita influenza atau pilek? Apabila kita sedang flu, kita akan kesulitan menghirup udara. Tetapi bila kita sehat, udara yang kita hirup akan terasa sangat menyegarkan badan. Setelah udara kita hirup, kemanakah udara itu? Ya, udara yang kita hirup menuju ke paru-paru. Untuk lebih jelasnya, ayo pelajari bagian-bagian sistem pernapasan manusia dan hewan berikut. 1. Alat pernapasan pada manusia. Manusia bernapas menggunakan organ yang disebut paru-paru. Udara yang masuk melalui hidung akan menuju paru-paru. Udara akan keluar lagi melalui serangkaian saluran pernapasan. Saluran pernapasan meliputi hidung, batang tenggorokan, cabang tenggorokan, dan paru-paru. Iya, gantian nak. Hidung. Balik. A. Hidung. Udara pernapasan dihirup melalui hidung. Cara ini merupakan tindakan yang sangat tepat. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan lendir. Rambut yang ada di dalam rongga hidung berfungsi sebagai penyaring udara. Udara yang terhirup banyak mengandung debu. Debu itu akan disaring oleh rambut di hidung. Sedangkan lendir yang ada di dalam rongga hidung akan menggumpalkan debu yang menempel pada rambut hidung. Oleh karenanya itu, udara yang masuk ke paru-paru benar-benar dalam keadaan bersih. Udara yang kita hirup mengandung oksigen O2, sedangkan yang kita hembuskan banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Jadi, kegiatan menghirup O2 dan menghembuskan CO2 dikenal dengan bernapas. Oksigen yang masuk ke hidung akan diteruskan melalui batang tenggorokan. Lanjut Bu. Lanjut aja. B. Batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan merupakan alat pernapasan yang berada di dalam leher. Dari hidung, udara masuk ke batang tenggorokan. Pada bagian ujung batang tenggorokan terdapat tekak atau faring. Alat ini atau faring merupakan katup pembatas antara saluran pernapasan atau tenggorokan dengan saluran makanan atau kerongkongan. Pada saat kita bernapas, faring akan menutup saluran makanan dan akan menutup saluran pernapasan saat kita menelan makanan. Tekak atau faring terletak pada pangkal rongga mulut. Pada batang tenggorokan atau trakea terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi mengeluarkan kotoran. Batang
menjadi dua, ke kanan dan ke kiri. Cabang batang tenggorokan ini disebut bronkus. Cabang yang ke kanan menuju ke paru-paru kanan, sedangkan cabang yang ke kiri menuju paru-paru kiri. Kedua cabang batang tenggorokan ini selanjutnya bercabang-cabang lagi menjadi cabang yang lebih kecil yang disebut bronkiolus. Iya anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan pembahasan kita tadi, yaitu adapun sistem pernapasan pada manusia. 1. Alat pernapasan pada manusia. Apa saja itu, Bu? Hidung, kedua batang tenggorokan, ketiga paru-paru. Melalui hidung dihirup melalui. Cara ini merupakan tindakan yang sangat tepat di dalam rongga hidung. Terdapat rambut dan lendir. Yang kedua, batang tenggorokan. Batang tenggorokan merupakan alat pernapasan yang berada di dalam leher dan hidung. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru terdapat di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri atas dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Coba nak tunjukkan dulu pada gambar tersebut di mana bagian hidung. Hidung dan paru-paru. Ini Bu, rongga hidung, Bu. Oh, fungsinya nak? Enggak tahu, Bu. Baru ini Bu, paru-paru, Bu. Ya, fungsi paru-paru nak. Paru-paru kanan memiliki 3 lubis dan seperti ini. Ada yang untuk 3 lubis. Oh, disentuh. Hidung berfungsi untuk menyaring Udara. Iya. Contohnya lagi nak apa? Paru-paru, Bu. Iya. Di mana nak? Di situ paru-paru. Ini, Bu. Paru-paru terbagi dua, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi bagian paru-paru kanan yang mana nak? Kiri. Ini, Bu. Bagus, tepuk tangan anak. Iya. Dak dia maju ke depan. Oh, coba nak tunjukkan di mana di situ batang tenggorokan. Batang tenggorokan. Iya. Ibu. Sini, Bu. Iya nak, iya bat. Iya. Tepuk tangan anak. Silakan. Iya. Kita lanjut nak. Sistem pernapasan pada manusia. Baca dulu nak. Sistem pernapasan pada hewan. Boh, sistem pada halaman 7. B. Sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan berbeda dengan sistem pernapasan dengan manusia. Perbedaan yang dimiliki terletak pada struktur alat pernapasannya. Sistem pernapasan pada hewan yang satu dengan hewan yang lain berbeda. Berikut ini contoh alat pernapasan hewan. A. Yang pertama, pernapasan pada cacing tanah. Sistem pernapasan pada cacing tanah sangat sederhana. Cacing tanah bernapas dengan permukaan tubuhnya. Oksigen yang ada di sekitar langsung masuk ke dalam pembuluh darah melalui sel-sel kulit cacing. Cukup nak, sambung lagi nak. Yang nomor 2. 2. Pernapasan ikan. Hewan yang hidupnya di air, misalnya ikan, pada umumnya bernapas dengan insang. Jumlah insang biasanya ada 4 pasang dan terletak pada bagian kanan dan kiri kepala. Lembaran-lembaran insang penuh dengan pembuluh kapiller darah, tempat
oksigen masuk ke dalam darah. Selama pernapasan berlangsung, lembaran-lembaran insang selalu bergerak. Bagian tutup insangnya selalu membuka dan menutup. Ketika bernapas, ikan mengalirkan air ke dalam mulutnya dan oksigen yang terlarut dalam air diserap oleh insang. Adapun proses pernapasannya meliputi proses inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi merupakan proses pengambilan oksigen dari dalam air kemudian masuk ke insang. Sedangkan proses ekspirasi merupakan proses pembuangan gas CO2 dan uap air sisa pernapasan. Proses pengambilan oksigen dari dalam air dimulai dari tutup insang yang mengembang, tetapi celah bagian belakang masih tertutup oleh embaran sehingga air yang masuk bertahan di mulut. Ketika berada di mulut, air melewati lembaran-lembaran insang, sehingga insang menyerap oksigen yang larut dalam air. Pengeluaran sisa pernapasan terjadi setelah O2 diserap. Kemudian mulut ditutup dan kedua tutup insang dikempiskan. Selanjutnya diikuti celah insang bagian belakang terbuka. Adapun sistem pernapasan pada hewan, yaitu perbedaan yang masuk terletak pada struktur alat pernapasannya. Sistem pernapasan pada hewan satu, yaitu satu pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah bernapas. Sistem pernapasan pada cacing tanah yaitu dengan kulit. Kedua, pernapasan pada ikan. Pada umumnya bernapas dengan insang. Ketiga, pernapasan pada serangga. Serangga pada umumnya bernapas dengan trakea. Keempat, pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan tenggorokan, paru-paru, dan pundi udara. Kelima, pernapasan pada katak. Katak bernapas dengan dalam daur hidupnya katak mengalami perubahan bentuk. Anak-anak sudah mengerti tentang pelajaran hari ini? Udah, Bu. Iya, kita akan membuat tugas. Bukan halaman 11. Dikerjakan di sini atau di rumah, Bu? Di rumah aja, nak bet. Minggu depan dikumpul. Iya, Bu. Iya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.